Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, program Renungan Harian Keluarga Bukit Muria Tikala Baru akan kita mulaikan saat ini. Kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu bagi kami, sehingga kami menikmati hari yang baru. Tidak saja hanya itu, bagi kami orang percaya, hari yang baru Engkau beri, tapi ada firman Tuhan yang kembali kami akan baca dan renungkan untuk menuntun kami. Bukankah ini adalah anugerah-Mu yang spesial bagi kami, yakni hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam tuntunan firman. Maka berbahagialah kami. Karena itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus, supaya membaca dan merenungkan firman, kami mengerti dan boleh berlakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 12 ayat 21 sampai ayat 24. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa ketika kita berangkat dari ilustrasi Rasul Paulus tentang macam-macam kefungsian dari organ-organ tubuh yang semuanya mengikuti kehendak kepala dalam hal ini kepala gereja yakni Tuhan Yesus Kristus, maka baik mata, tangan, dan kaki di dalam segala kefungsian dan perbedaan dalam bagian tubuh semuanya mengikuti kehendak daripada kepala. Satu kehendaknya. Dan sebagaimana ilustrasi tentang tubuh itu mau menunjukkan kepada kita bahwa saling ketergantungan antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Walau berbeda, tapi tidak dapat terpisahkan, saling membutuhkan, saling mensupport satu dengan yang lain. Ya, sebagaimana bacaan ini, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan akan engkau." Artinya baik mata, tangan, kaki, kepala, organ tubuh yang elok ataupun yang tidak elok, semuanya saling support, ya, menurut satu kehendak. Nah, karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga saya kira di dalam satu persekutuan. Mulai dari persekutuan keluarga Kristen, tapi juga dalam persekutuan berjemaat di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita boleh saling menopang satu dengan yang lain. Dengan talenta-talenta apapun yang kita miliki. Kita tidak saling menjatuhkan sesama kita atau rekan sepelayanan kita. Tidak saling menjatuhkan anggota keluarga atau saudara-saudara kita. Tapi justru kita boleh saling membantu, membangun, menegur, mengkritik untuk membangun, bersama-sama rindu untuk maju bersama. Ya, karena apa yang dirasakan anggota tubuh yang lain, itu pun dirasakan oleh anggota tubuh yang lain juga, walau itu organ tubuh yang berbeda. Nah, karena itu, mari kita saling menopang, saling mendoakan, ya, saling menegur, ya, saling menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Tapi juga kita di dalam satu kebersamaan yang saling menolong, membantu, memberi support, tentu harus dimiliki kepekaan, ya, sebagaimana tubuh, ya. Bagaimana tubuh kita ketika mungkin kita suatu ketika merasa hendak
merasakan sakit, ya, kita kan pasti merasa kalau ada sakit yang hendak kita rasakan, pasti gejala-gejala itu sudah akan dirasakan sebelumnya, ya. Misalnya sakit asam lambung, ya, misalnya seperti itu. Tentu asam lambung itu tidak akan tiba-tiba datang, ya, tetapi dia ada gejala-gejalanya. Maka organ-organ tubuh yang lain akan memberitahukan kepada otak, dan dari otak akan menggerakkan bagian tubuh yang lain untuk apa? Untuk segera mencegah. Karena apa? Sudah ada gejala-gejala asam lambung. Ya, misalnya demikian. Dengan apa? Misalnya dengan langsung makan makanan yang lembut, atau langsung mengkonsumsi obat-obatan untuk penahan nyeri atau menurunkan kadar asam lambung dan sebagainya. Ya, artinya ada kerjasama yang diperintah oleh kepala, oleh otak. Nah, marilah kita dalam kepekaan bersama, dalam satu persekutuan, baik dalam keluarga, kepekaan akan muncul karena ada pengenalan. Ya, pengenalan akan apa dulu? Pertama, pengenalan akan Tuhan, tapi juga pengenalan akan sesama kita. Contoh yang paling praktis adalah dalam keluarga. Dalam satu keluarga pasti amat sangat mengenal satu dengan yang lain. Orang tua mengenal anak-anak, suami sangat mengenal istri, istri sangat mengenal suami, orang tua mengenal anak atau cucunya. Maka ketika ada gelagat-gelagat yang sepertinya keliru yang dilakukan, maka jangan tunggu hancur dulu, ya. Misalnya anak-anak kita mulai bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, mulai muncul kata-kata makian karena pergaulan yang tidak baik di sekitar. Maka orang tua tentu tidak akan menunggu anaknya hancur terlebih dahulu, ya. Tapi dia ketika melihat gejala-gejala yang mulai menyimpang dengan kepekaan yang ada, orang tua langsung menegur, langsung, ya, membicarakan suatu kebenaran yang misalnya sudah dilanggar oleh anak itu. Ya, jangan tunggu dia menjadi anak yang tidak terkontrol lagi baru ditegur, tapi kita akan menegur mulai dengan kepekaan dalam memberi teguran sedari gejala-gejala itu muncul. Saya kira begitu juga dalam pelayanan. Perlu ada pengenalan satu dengan yang lain, tapi pengenalan akan Tuhan. Sebab bagaimana kita bisa mengenal saudara kita, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal standar firman Tuhan, nilai-nilai sorgawi yang akan kita kenakan kepada saudara kita ketika kita melihat ada gejala-gejala dosa yang mulai mengintai dan hendak menjatuhkan dia. Maka dengan pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kepada sesama, kita akan memberikan teguran, kita akan memberikan masukan, kita akan mengkritik untuk membangun dia. Ya, saya kira hal-hal seperti itulah yang merupakan gambaran bagaimana tubuh Kristus itu saling membutuhkan satu dengan yang lain, yang dalam kebersama-samaan yang saling membutuhkan semata-mata mengikuti komando Sang Juru Selamat, Kepala Gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jika demikian, maka tentu kita akan memuliakan Dia. Maka Tuhan berkati kita semua. Selamat untuk sebagai tubuh Kristus saling menopang, mengenal dan mengikuti komando Sang Kepala Gereja, supaya kita memuliakan Dia selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman memungkinkan kami hidup menurut kehendak-Mu. Hamba-Mu, jemaat-Mu, saudara-saudara yang dapat dijangkau dengan channel YouTube, biarlah diberkati. Kami siap melayani, kami siap menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga Bukit Muria Tikala Baru. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan selamat memuliakan Dia. Shalom, damai di hati.